Oke. Halo semuanya teman-teman, balik lagi sama gua Gledy, live on weekend di live on weekendnya Love Attribute. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pastor Raditya Olowan. Adap, hai guys, hai Glad, Yes. mantap. Udah gabung sama kita Bang Radit. Bang, Yes, kita tanya-tanya boleh ya Bang? boleh dong bro. Karena menjadi utuh dan asli, jadi kita tanya menjadi lebih baik. Versi Bang Radit. Bang, yang gue tahu, ya Bang Radit kan profesinya udah pastor sekarang. Iya. Terus Bang Radit juga melayani generasi di, nggak tahu sih Bang, kalau Love Academy itu apa? Iya, Love Academy. Gue cuma baca-baca doang sih. Iya, Love Academy juga sentuhannya sebenarnya ngomongin generasi, cuman kita nyentuh area pernikahan, nyentuh area orang tua, nyentuh area remaja, karena kalau ngomongin generasi, orang tuanya juga perlu dididik sih sebenarnya. Wah. Kadang-kadang yang suka membuat kita jadi susah, kadang-kadang orang tua yang nggak memahami pertumbuhan generasi. Jadi, tapi intinya kita talking about love lah. Semua yang tentang cinta itu kita share. Di semua lini itu ya Bang? Semua lini, jadi nggak cuma pacaran, tapi juga bagaimana berhubungan dengan mantan. Wah itu kan berat tuh, ya kan? Gimana berhubungan dengan sahabat, komunitas, orang tua, sama Tuhan sih juga kita bahas di situ. Jadi kemarin sempat itu tuh Bang, gue lagi ulang tahun, terus tiba-tiba kayak, aduh biasalah serangan-serangan gak jelas bilang. Terus belum ada yang selamat nih Bang, satu rumah. Terus gue buka TikTok terus masuk Pastor Radit yang bilang bucin tuh bukan cuma buat pacar, tapi buat orang tua juga bisa bucin. Itu gue kayak pilih langsung. Kapan lu ulang tahun bro? Apa? Kapan ulang tahun Bang? Wah happy birthday bro. Siap. Selamat ulang tahun brother. Thank you Bang Radit. Bang, coba dong kita tanya-tanya keseharian nih Bang Radit sekarang ngapain aja Bang? Maksudnya kita tahu kan pastor udah pasti di gereja. Ya. Selain itu apa nih Bang? Siap. Jadi keseharian gue memang berhubungan dengan orang sih selalu. Sejujurnya kalau diomongin tentang jabatan profesi gue sebagai gembala, gue tiap hari tuh selalu merasa nggak layak buat jadi gembala bro. Karena memang dari segi kemampuan gue berorganisasi, gue juga sangat lemah. Tetapi gue juga nggak mau menyangkal bahwa menjadi gembala itu sebenarnya bukan profesi ya, yang harus ada di atas, lalu menjadi sebuah jabatan yang tinggi yang nggak tersentuh, tapi justru menurut gue fungsi sih. Itu kenapa gue meyakini bahwa Tuhan panggil gue sebagai gembala untuk Indonesia secara khusus. Jadi gue selalu rindu untuk bisa berbagi, untuk bisa investasi hidup gue secara langsung. Kalau langsung itu pasti cuma komunitas kecil ya. Even di gereja gue sendiri, gue nggak bisa berhubungan langsung sama semua orang secara intens. Ya salah satunya Nelson gitu lah. Gue cuma punya anak-anak yang memang tidak banyak, tapi gue investasikan hidup gue secara konsisten. Dan juga melalui media. Nah, gue sadar juga banyak orang-orang yang DM gue tiba-tiba, Bang boleh nggak aku jadi anak rohani? Gue dulu mikir kayak, wah sorry kita kan nggak kenal gitu ya. Tapi menurut gue sekarang itu kan anugerah ya, ketika orang mau jadi anak rohani. Jadi gue bilang, ayo dengan senang hati kita jalan pelan-pelan ya, mungkin mulai bisa ikutin kegiatan yang muda melalui media. Jadi bapak rohani nggak harus juga secara langsung, tapi kita bisa jadi bapak rohani secara digital juga. Nah itu sih keseharian, sama yang paling esensi adalah keseharian gue adalah membangun, mengisi diri ya. Karena kalau gue sadar hidup gue untuk orang lain, berarti hidup gue tuh harus gue cermati ya. Bahkan Paulus mengatakan awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Jadi gue tiap hari harus bertobat. Tiap hari gue masih bertobat gitu loh. Dan selain mengisi diri, gue juga yang paling penting adalah ya menginvestasikan waktu sama keluarga ya. Sama istri, sama anak-anak gue. Itu sih yang paling penting bro, keseharian yang gue lakukan. Komunitas pertama tuh ya Bang. Wah, keluarga itu dia. Iya. Makanya udah berapa komunitas Bang yang maksudnya yang mungkin under muda atau mungkin under Bang Adit yang pernah atau sampai hari ini udah berapa banyak gitu. Ya mungkin yang cuman yang dekat aja tadi kayak Bang Radit bilang udah. Sebenarnya yang satu ya memang aku sendiri menggembalakan muda. Tapi kalau dari muda sendiri dan aku secara eksternal memang sudah banyak sih ya. Dan memang kita itu kenapa kita jarang menghitung karena ketika mereka ada dalam naungan kita bebasin mereka untuk pergi semaunya mereka. Artinya
lu ada di kita tuh hanya membina kalian ya. Nanti tiba-tiba kalian dapat calling untuk join gereja, atau kalian mau bikin gereja free. Itu kenapa sulit untuk menghitung ya. Tapi yang pasti mungkin yang sekarang masuk dalam grup binaan itu sekitar ada 4 atau 5 lah ya grup binaan kita. Wow. Baru ngomong dikit aja nih Bang, belum masuk topik, udah belajar. Ini kalau gue catat udah banyak nih Bang. Mantap. Oke, kita masuk topik ya Bang. Masih Kak. Ya, ini menjadi lebih baik versi Bang Radit. Yang ditanya pertama nih Bang, apa sih Bang arti lebih baik buat Bang Radit sendiri? By the way, gue belum pernah menemukan loh ada komunitas namanya menjadi lebih baik. Itu keren loh bro, kalau jadi komunitas menjadi lebih baik. Yoi. Bisa. MLB. Nih, gimana Wi? MLB, gimana Bang? Jadi menurut gua, versi gua menjadi lebih baik adalah yaitu menjadi utuh dan asli. Kenapa menjadi utuh dan asli? Karena untuk kita menjadi lebih baik, lu harus mengenali lu punya diri. Termasuk baik-baiknya atau brengsek-brengseknya. Istilahnya malaikat-malaikatnya sama bangsat-bangsatnya gitu. Lu harus sadar, karena kita semua ini lahir bangsat bro. Kita tuh lahir semua dalam dosa. Jadi mau lu anak rumahan, mau lu anak dari keluarga baik-baik, kita semua tuh bajingan yang tersembunyi. Karena semua manusia telah jatuh dalam dosa. Nah itu kenapa untuk kita menjadi lebih baik, pertama lu temuin dulu kebrengsekan lu nih. Brengsek itu nggak hanya penjahat kelamin, fuckboy, buaya, bukan. Tapi kita punya kebrengsekan tuh bisa jadi lu self-centered, mikirin diri lu sendiri, lu egois, lu selfish, lu gampang menghakimi, lu susah percaya, lu rasis gitu ya. Nah ini yang harus kita temukan. Jadi ketika gue tahu, wah si Radit ini ternyata ada sombongnya nih ya, tapi sombongnya sombong pasif. Wah si Radit ini ternyata suka memanipulasi ya. Wah si Radit ini, nah itu gue temuin, gue catet, dan gue pegang bahwa this is me. Itu gue harus terima, gue yang tertolak, gue yang punya kekecewaan, itu gue terima sebagai bagian si Radit ini, jangan gue buang. Nah yang kedua adalah menjadi utuh itu adalah kalau gue sebagai orang percaya, orang Kristen, utuh gue adalah gue pengen menjadi serupa dengan Kristus setiap hari. Jadi justru menjadi lebih baik adalah gap antara menjadi Radit yang sekarang sama menjadi Radit yang seperti Kristus. Nah, ini perjalanan yang day by day gue harus lakukan gitu loh. Karena sering banget orang bilang, gue mau jadi lebih baik. Tapi ditanya, kelemahan lu apa? Kelemahan gue apa ya? Nah, lu gimana mau jadi lebih baik? Jangan-jangan lebih baik versi lu adalah menjadi seperti orang lain. Dan lu akan kehilangan kekuatan sesungguhnya dari diri lu. Yaitu developing your weaknesses and focus on your strength. Gitu. Wah, kalau bisa tepuk tangan rame nih Bang. Kalau kata Om Kris, wow. Emotnya ada nih Bang. Itu dia. Itu dia. Kamu lihat. Aduh. Bang, gimana strateginya? Berikutnya apa sih yang maksudnya gimana caranya supaya kita bisa konsisten dengan yang tadi? Karena kan kadang-kadang mungkin ada orang-orang yang masih insecure sama mereka punya kelemahan gitu. Maksudnya sebenarnya Tuhan nggak lihat dia seperti itu gitu kan. Jadi gimana strategi-strategi yang praktikal gitu yang mungkin Bang Radit bisa kasih buat kita sih Bang? Oke. Gue selalu punya tiga area yang pentingnya. Yang satu identitas, yang kedua itu kapasitas, yang ketiga fasilitas. Nah, ketiga ini harus kita maintain tiap hari. Identitas artinya gini, who do you believe you are? Ya, lu percaya lu tuh siapa? Nah, untuk itu kita perlu punya satu tergantung apapun kepercayaannya ya. Kalau lu percaya lu mau jadi Kobe Bryant, ya udah lu harus pegang terus tuh Kobe Bryant. Jadiin itu sebagai sumber identitas, sebagai kacamata lu berpikir. Tapi kalau gua pribadi, gua jadikan ya jadikan Bible sebagai acuan identitas gua. Jadi ketika gue lagi rendah diri gitu ya, gue inget lagi, oke, Tuhan ngomong apa tentang gue. Wah gila men, gue terang dan garam dunia, berarti gue influencer nih. Gitu loh, artinya gue gak perlu terkenal, I need to be an influencer. Nah itu selalu gue pegang. Terus ketika gue khawatir, uang gue udah mau habis gitu ya gimana gak habis, anaknya 4 bro, belum anak rohani.
Tapi Belum Nelson datang-datang minta jajan ya, Bang. dia yang paling banyak ngabisin dia sebenarnya gitu. Nah, terus gue pikir, iya ya, gue kan anak, bapak gue Tuhan. Kalau Tuhan aja bisa kasih anaknya yaitu Yesus Kristus, dan Alkitab bilang apalagi yang dia nggak mau kasih. Lah, ngapain gue khawatir ya? Gitu. Jadi kembali lagi, oh iya, jadi itu identitas tuh penting banget. Kalau gue sadar identitas gue melekat kepada kebenaran akan firman Tuhan, harusnya gue akan grow gitu loh. Makanya semua orang kan punya sistem belief yang berbeda-beda. Kalau gue sebagai orang percaya, gue memegang bahwa Alkitab, apa yang Tuhan katakan itu identitas gue. Nah yang kedua adalah kapasitas. Nah gue tahu bahwa hidup gue ini semuanya tuh benih. Nah apa yang gue izinkan bertumbuh, dia akan bertumbuh. Kayak contohnya hari ini, gue mengizinkan perut gue bertumbuh dengan makan begadang, ya udah kan perut gue bertumbuh karena perut gue punya kapasitas. Nah, tapi otot gue kenapa nggak bertumbuh? Ya karena gue nggak latih. Nah, gue sadar dalam diri gue ada identitas ilahi yang harus gue latih. Nah, makanya itu kayak otot. Kenapa gue belajar? Kenapa gue baca buku? Kenapa gue ambil waktu doa? Kenapa gue mengampuni? Kenapa gue belajar banget untuk mengasihi yang gue kesel? Kenapa gue mendoakan yang gue nggak suka? Kenapa gue mengampuni mereka yang menyakiti gue sadar nggak sadar? Because I need to grow dari identitas, dan identitas gue bertumbuh karena identitas itu juga bicara tentang kapasitas. Semua orang Kristen percaya, dia anak Tuhan, tapi nggak semua mengembangkan kapasitas mereka sebagai anak Tuhan. Malah yang dilatih adalah anak iblisnya, gitu kan? Kayak contoh Alkitab bilang, mereka yang membenci sampai sekarang adalah anak-anak gelap. Mereka yang melatih diri mereka berbuat dosa adalah anak-anak gelap. Nah, pertanyaannya apa yang kita latih? Nah, untuk kita melatih, butuh yang ketiga, fasilitas. Contoh, identitas itu otot. Kapasitas itu adalah massa otot. Nah, fasilitas adalah tempat fitness. Jadi kalau gue pengen bertumbuh dalam otot, ya gue pasti harus ke gym. Atau at least gue ke GBK lari. Tapi gue nggak pernah diajak Nelson, bro. Masalahnya. Nah, jadi gue sadar fasilitas gue adalah, kalau gue ngomongin fasilitas, gue pribadi ya ada 3. Firman Tuhan, hadirat Tuhan, dan keluarga Tuhan. Jadi I need to grow in the word, I need to grow in this presence, I need to grow in the community. Gue sadar Alkitab harus menjadi identitas gue, fasilitas yang utama. Lalu hadirat Tuhan juga fasilitas utama gue. Makanya gue berdoa, gue mulai set gue untuk waktu berdoa, ada waktu yang khusus, ada waktu yang umum. Lalu gue ambil waktu untuk bersyukur dalam hadirat Tuhan. Gue cuman bilang, ya gue cuman menyanyikan lagu-lagu yang ada di hati gue. Lalu terakhir komunitas, ini juga crucially important. Gue punya tubuh Kristus, gue punya teman-teman yang non-Kristen juga yang gue tahu ini bisa mengembangkan kapasitas gue di beberapa area. Mungkin itu bro, secara umum sih 3 tadi ya, identitas, kapasitas, fasilitas, dan fasilitas itu ada firman Tuhan, hadirat Tuhan, dan keluarga Tuhan. Wah, sorry bang, sambil catat tuh jadinya jujur. Sikat bro, sikat. Akan belajar, bang. Terakhir sini kita tanya yang terakhir aja. Apa mindset lah? Mungkin mindset yang simple banget untuk kita bisa jadi lebih baik. Simple aja gitu bang, supaya ini gue ingetinnya aja sih. Gitu. Simple banget. Oke, mindset yang selalu gue pegang adalah hidup gue itu tanggung jawabnya Tuhan. Itu yang selalu gue pegang ya. Bukan berarti gue nggak bertanggung jawab sama diri gue. Tapi seringkali kita bertanggung jawab sama diri kita lebih dari Tuhan. Kayak, lu ngapain sih? Lu kok mulai jadi Tuhan buat hidup lu ya? Lu kan bukan Tuhan. Lu kan adalah pengelola gitu loh. Nah, karena gue sadar gue adalah rumah Tuhan, jadi ngapain gue membuat sebuah rencana seakan-akan Tuhan lupa untuk berencana gitu loh. Itu kenapa satu hal yang gue pegang itu, bahwa Tuhan bertanggung jawab atas hidup gue. Itu kenapa, karena Tuhan yang bertanggung jawab, ya udah gue pasang telinga lebar-lebar buat Tuhan tiap hari gitu loh. Makanya di tahun 2021 itu gue punya kebiasaan baru, yaitu tidur lebih cepat, bangun lebih cepat. Dan waktu bangun pagi-pagi, mau gue tidur 1:30, mau gue tidur 2:30, kecuali kalau ada bola. Itu gue udah bilang Tuhan, please, kalau ada bola jam 3 ya, mohon maaf nih. Jadi gue akan berubah untuk untuk ambil waktu khusus sama Tuhan itu di waktu yang berbeda. Tapi kalau
tidur sepagi apapun, gue jam 5 pasti bangun. Jam 5 gue cuma bangun, walaupun ngantuk-ngantuk, tapi gue mau bilang sama diri gue, Tuhan harus jadi yang pertama. Walaupun kadang-kadang waktu gue bangun juga gitu, kadang-kadang juga kok nggak ada rasanya ya. Tapi gue cuma bilang sama Tuhan, Tuhan ada rasa nggak ada rasa, but I want to make you my first priority. Gue mau bilang Tuhan itu yang terpenting. Mau sengantuk-ngantuknya, gue mau bangun dan gue mau bilang Tuhan, ini hari gue, dan Alkitab juga bilang kemurahan-Mu selalu baru tiap pagi, dan gue bangun. Itu sih. Jadi ketika gue sadar hidup gue tanggung jawab Tuhan, hidup gue pasti akan berbeda. Wah, thank you Bang. Thank you bro. Belajar banget. Sebentar aja, padat tapi bikin mikir. Sedap. Thank you, Bang, bro. kasih pesan dong buat kita nih, gua sama Iwi yang juga kita masih di awal di usaha kita, terus juga Love Atribut ini, ya gimana, message lah buat nanti buat audiens yang dengar kita nih, teman-teman mungkin dari Bang Radit juga, dari kita juga gitu. Apa Bang? Iya, buat yang dengar mohon maaf kalau kalian ngerasa kayak si Radit ini kok kayaknya Kristen banget ya. Sebenarnya enggak. Ini message ini buat semua orang karena nilai firman Tuhan yang gue percaya Alkitab itu bukan untuk orang Kristen doang, tetapi Yesus itu berikan nilai untuk semua kalangan. Dan ini yang gue pegang bahwa sia-sia kamu bangun, sia-sia kamu berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang bangun, kalau bukan Tuhan yang berjaga-jaga. Jadi atau teman-teman lagi bangun bisnis, sadarilah bahwa Tuhan yang membangun. Dan Tuhan sangat peduli dengan hidup kamu, Tuhan sangat sayang sama hidupmu, berarti dia juga sayang sama bisnismu. Untuk itu, lakukan ya bergantung sama Tuhan dan konsisten, setia dengan perkara kecil, karena Tuhan cari orang-orang yang bisa faithful in little things, tapi punya dreams untuk yang besar. Jadi bukan ada orang tuh yang pengennya besar-besar, udah gitu untungnya buat mereka doang. Kalau kita enggak, kita setia sama yang kecil-kecil, tapi untuk dampak Indonesia. Wah, thank you banget Bang. Yes. Buat waktu ini menjadi lebih baik versi Bang Radit. Wi, kayaknya kita keluarin kaosnya gimana Wi? Lebih baik. Nanti kita keluarin ya Wi. Boleh. Mau kapan tuh? Boleh kita buat hari ini juga gimana? Siap. Ya, nanti kita pas jadi kita kasih. Tapi kita PO nih Bang, kita kasih Bang Radit pas jadi ya Bang. Dengan senang hati bro, kalau lu minta gue bantu promo, jangan gak enak kan bro, sini gue promoin semua bro. Siap, baru tadi ngomong sama Nel soalnya. Iyalah, jangan gak enak. Bro. Soalnya kan lihat Bang Radit punya itu kan ada endorsement, berarti kan itu Yes. ada nilai yang kita harus menghargai. Gitu. Wi, kita pakai itu ya Wi, pokoknya. Gue bispak nih. Ya. Buat Tuhan, gue bispak. Gue bispak. Oke Bang Radit, kalau gitu Yes. thank you waktunya. Terima kasih udah join, udah kasih waktu sebentar buat kita dan berharga banget. Gue pribadi jadi nyatet. Gitu aja. Thank you Bang, salam semua buat di rumah. Yes. Thank you Kak Radit. Sehat-sehat. Thank you juga Nelson. God bless you semua. God bless Bang. Thank you Kak.